ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, ikhwan jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan subuh hari ini Allah kembali memudahkan kita untuk duduk di masjid dan dalam rangka berjihad, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu cara termudah, salah satu cara tercepat seseorang itu meraih kemuliaan. Tapi tentunya proses di dalamnya butuh kesungguhan, butuh kejuhudan dan semisalnya. Majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya. Majelis ilmu adalah tempat seseorang dimudahkannya ke surga. Majelis ilmu adalah seseorang dikatakan jihad di jalannya. Man kharaja fi sabili wa kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia senantiasa berada di jalan Allah sampai dia kembali. Majelis ilmu adalah tempat diturunkannya rahmat, ketenangan. Jadi seseorang yang ingin menghilangkan kegundahan dirinya, kegalauan hidupnya, dia hadir di majelis ilmu. Dia niatkan untuk mendapatkan ketenangan, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmi adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama orang-orang tersebut yang hadir di majelis itu di hadapan para malaikatnya yang mulia. Majelis ilmu dengan segala keutamaannya kita tidak mampu sebutkan satu persatu, tetapi cukuplah sebagai saksi Rasulnya tentang keutamaan majelis tersebut dengan menyebutkan berbagai macam keutamaannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, senantiasa kita semangat di dalam bermajelis ilmu. Dia bukan majelis orang-orang pengangguran, dia bukan majelis orang-orang yang tidak ada pekerjaannya, tetapi majelis ilmi adalah majelis dari orang-orang saleh, majelisnya para nabi, majelisnya orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita di pertemuan ini pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab Thulathiyat Al-Bukhari, dan ini tentunya pembahasan yang terakhir di kitab ini, dan kita akan selesaikan di pagi hari ini, di mana hadis yang tersisa sekitar 7. Baik, yaitu dari hadis qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Isam bin Khalid, haddatsana Haris bin Utsman annahu sa'ala Abdullah bin Muslim sahib an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ara'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana shaykhan qala kana fi anfaqatihi sya'aratun biyad atau sya'aratun biyadun. Nah, ini sudah berlalu tentang hadis yang berkaitan jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sudah ada yang berwarna putih. Jadi itu Nabi kita yang sudah
disebutkan dia memiliki jenggot. Jadi kalau kita ingin mencontoh seseorang, contoh yang akhlaknya mulia, yang dijamin surga, dan yang terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Nah, segala karakternya adalah hal yang layak untuk dicontoh. Segala penampilannya adalah hal yang layak untuk diikuti. Itu Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kita tersebutkan juga tentang bagaimana keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika dia mengobati sahabatnya yang terkena sabatan pedang. Ketika Salam bin Aqwa terluka, nah maka dia mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah meniupkan pada luka tersebut dan lukanya pun sembuh. Sampai saat tersebut dia tidak pernah merasakan sakitnya luka itu. Ini adalah keberkahan dari Rasulullah SAW. Nah, tetapi ya mengobati dengan cara ruqyah itu dibacakan, ya istilahnya dijampi-jampikan. Dan bacaan-bacaan yang diperlukan di situ adalah bacaan-bacaan yang dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, atau dari doa-doa, dan boleh dari bahasa Arab yang dipahami maknanya. Demikian juga dari bahasa-bahasa yang lain yang pokok dipahami maknanya, ditahu apa yang dia ucapkan. Jadi di dalam riwayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, nah di situ Nabi SAW meniup luka pada Salam bin Aqwa dan sembuh. Kesembuhan itu bukan karena dari Rasulullah, tidak, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita berobat, maka yang kita harapkan kesembuhan, tetapi kesembuhan itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis berikutnya yang kita sebutkan, haddatsana Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad, haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu qala ghazawtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat wa ghazawtu ma'a Ibn Harithah ista'malahu alaina. Ini hadis yang pertama di pagi hari ini, di mana hadis ini berbicara tentang berapa banyak peperangan yang diikuti oleh Salam bin Aqwa. Bahwasanya kata Salam bin Aqwa, saya berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali. Dan di riwayat yang lain, ya Salam bin Aqwa ikut peperangan itu sebanyak 8 kali. Di antara peperangan-peperangan yang beliau ikuti seperti perang Khaybar, perang Al-Hudaybiyah, Hunain, Dziyaqarat. Itu di antara peperangan-peperangan yang beliau ikuti. Dan di sini disebutkan, ya, saya berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Nabi itu adalah selain dia sebagai pemimpin negara, dia juga adalah orang terdepan untuk berjihad di jalan Allah. Dia orang terdepan. Dan ini tentunya karakter pemimpin yang sangat diinginkan, karakter pemimpin yang sangat dibutuhkan. Selain dia memberikan motivasi melalui lisannya, ya, dia juga memberikan contoh di dalam perbuatannya. Dia juga memberikan contoh di dalam perbuatannya. Tetapi bukan berarti, ya, seorang pemimpin itu harus ikut terus di dalam berperang, di dalam berjihad, di dalam kegiatan keluar, tidak.
Kadang juga dia boleh tinggal ya, untuk mengatur strategi, menyuruh bawahan-bawahannya, menyuruh siapa yang di bawah kendalinya. Dia tinggal untuk mengatur kendali. Ini adalah hal yang diperbolehkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua peperangan yang dia ikuti, ya setiap ada peperangan langsung dia keluar lagi, setiap ada peperangan langsung dia keluar lagi, tidak. Kadang dia ganti dia suruh orang lain memimpin peperangan, ya, memimpin penyerangan kepada sebuah daerah. Semisal di sini, wa ghazawtu ma'ibni Harithah, dan saya berperang bersama Ibnu Harithah, Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Nah, jadi dia ista'malahu alaina, di mana Zaid bin Harithah ini, Usama bin Zaid bin Harithah ini, dia menjadi pengganti Rasulullah di dalam memimpin peperangan. Nah, di dalam memimpin peperangan. Jadi Nabi menugaskan Usama bin Zaid untuk menggantikan dia di dalam sebuah peperangan. Dia jadi pemimpinnya ketika itu, dan Salam bin Aqwa adalah pasukannya. Nah, ini yang kita katakan tadi. Kadang sebuah pemimpin itu ya, langsung terjun ke sebuah medan peperangan, dan juga kadang dia mengatur strategi, menyuruh bawahan-bawahannya. Dan ini tidaklah tercela di dalam kehidupan ketatanegaraan. Semisal sekarang terjadi, kadang dia terjun langsung pemimpin kita Habibullah Taala, kadang dia terjun langsung meninjau misalnya apakah ada bencana, dia turun langsung memberi bantuan, dan kadang dia tinggal saja di tempatnya, nanti para bawahannya, menterinya yang dia suruh. Nah, ini tolong dicek ini, apa yang kurang dari ini, apa yang perlu dibutuhkan. Ini tidaklah ini salah satu ketatanegaraan. Nah, ala kulli hal ya, hadis ini tentunya memberikan kepada kita pelajaran bagaimana selayaknya seorang pemimpin itu di dalam memimpin masyarakatnya, Dan ini juga menunjukkan tentang keutamaan sahabat yang satu ini, Salamah bin Aqwa, di mana dia ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berperang bersama Nabi itu tentunya beda dengan berperang dengan selainnya. Berperang bersama Nabi, ikut di dalam pasukan Nabi, itu memiliki cerita tersendiri dibanding dengan peperangan bersama pasukan yang lain. Apalagi tentunya berperang bersama Nabi akan banyak pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah perang Badar. Kalau kita lihat pasukan antara kaum muslimin dan kaum kafir itu 3-1. Nah, kalau dari segi istilahnya, kalau kita hitung-hitung, tidak mungkin kaum muslimin menang melawan kaum kafir yang sudah banyak pasukannya. Tetapi di tengahnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, maka Allah menurunkan pasukannya dari malaikat yang berbondong-bondong, yang berkesinambungan, sehingga orang-orang kafir Badar, ketika dia lihat, tiba-tiba ada yang hilang kepalanya, ada yang terkena sabetan pedang, tapi tidak ditahu siapa yang memotongnya, siapa yang memenggalnya, siapa yang menjabatkan pedang. Nah, nanti ada syaitan yang berwujud manusia yang ikut di pasukan kaum musyrikin ketika itu. Dia lihat, oh ternyata ada pasukan lain dari pasukan kaum muslimin dari perang Badar. Barulah dia lari terbirit-birit, karena dia lihat, dia saksikan. Manusia biasa tidak. Tiba-tiba heran mereka, kenapa langsung terpotong ini dan terpotong itu. Ala kulli hal, ya,
ketika ada orang-orang saleh di tengah pasukan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat berbeda dengan pasukan yang lainnya. Dengan pasukan yang lainnya, pertolongan demi pertolongan akan datang, insyaallah taala. Dan itu juga diantara manfaat keberadaan orang-orang saleh di tengah kehidupan masyarakat. Manfaat ulama di tengah kehidupan bermasyarakat. Kalau kita menelisik tentang bagaimana manfaat sebuah negeri atau keberkahan sebuah negeri dan manfaat keberadaan orang-orang alim di sebuah negeri ketika dia berada, itu sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali yang bisa kita telisik, kita bisa uraikan. Semisal kisah yang sangat masyhur tentang pembunuh 99 jiwa. Ya, dia genapkan menjadi 100 jiwa. Dia bertanya di tempat yang terakhir kepada seorang alim, maka ketika mendengarkan kalimat orang alim tersebut, dia pun berhenti dari pembunuhannya. Menunjukkan apa? Kalau sekiranya tidak ada orang alim itu, maka dia akan terus membunuh. Jadi otomatis masyarakat akan gaduh, akan heboh. Tapi karena adanya keberadaan seorang alim di tempatnya, maka tenang pembunuh ini, bahkan dia bertobat. Oleh karena itu, ya di tempat sekitar ini usahakan ya, ada orang-orang senantiasa mengajak ya kepada kebaikan. Demikian juga kisah tentang sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberadaannya di negeri Madinah. Maka menjadi kuat negeri Madinah, tenang kehidupan bermasyarakat di sana. Itu karena keberadaan seorang alim, seorang saleh. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, yaitu guru dari Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Humaid, telah menceritakan kepada kami Humaid. Haddatsana atau anna Anasan haddatsahum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Anas telah menceritakan kepada mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Kitabullah al-Qisas. Ini sudah berlalu pembahasannya kemarin, hanya terulang lafaznya atau terulang penyebutannya di dalam Sulasiyat Al-Bukhari. Mengapa? Karena juga hadis ini hanya memiliki 3 perantara antara Imam Bukhari dan Imam Bukhari dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimasukkan di dalam kitab ini. Karena pembahasan kita kan hadis Imam Bukhari yang antara dia dengan Nabi hanya 3 orang. Setelah dikumpulkan semua riwayat, ternyata hanya ada 22 hadis. Ada 22 hadis yang antara dia dengan antara Rasulullah dengan Imam Bukhari ada 22 hadis saja. Dan di antara 22 hadis itu ada yang terulang. Ada yang terulang matannya. Nah, dan salah satunya semisal ini. Ada yang sama maknanya. Sehingga kalau kita simpulkan ada 16 saja yang hadis itu yang tidak terulang penyebutannya, pembahasannya 16. Jadi 16 lebih ada 4 atau ada 6 juga yang semuanya 6 ini saling sama dengan 16 hadis tersebut. Ada yang sama penyebutannya, ada yang berulang pembahasannya. Nah, salah satunya ini yaitu tentang kisos, ya, tentang kisos. Kisos hal dimaklumi di dalam agama kita. Dia adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam syariat kita. Tersebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tersebutkan di dalam Al-Quran. Taib. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bosnya Allah telah menetapkan atas kita, ya. Atau kami telah menetapkan atas mereka bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka, ada luka kita sebabkan pada seorang qisas, maka padanya ada qisas, ada balasan, ada balasan. Nah, jadi kalau kita menumpahkan darah seseorang, maka ada qisas, qisasnya dibunuh juga. Tetapi menumpahkan darah seseorang itu ada 3 jenis. Jadi kita hilangkan nyawa seseorang, itu ada 3 jenis. Ada namanya pembunuhan dengan sengaja, dan ini tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Dibunuh juga. Kecuali dengan dibunuh juga. Tetapi kalau si pihak yang dibunuh memaafkan, maka wajib baginya membayar dia. Baik, demikian. Yang kedua ada namanya pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan mirip sengaja. Maksudnya pembunuhan mirip sengaja, alat yang dia pakai memang alat-alat yang biasanya kalau kena orang itu mati. Nah, tetapi dia tidak maksudkan ya kepada orang tersebut. Misalnya dia lagi memotong dia lagi uh, menebang pohon. Ada temannya, tiba-tiba terbuka pada parangnya, kena temannya. Ini kan mati temannya. Ini kan pembunuhan mirip sengaja. Padahal tidak dimaksudkan. Padahal tidak dimaksudkan. Taib. Dan ini juga ya dibunuh atau membayar tadi, ya membayar denda, membayar tebusan. Yang ketiga ada namanya pembunuhan tidak disengaja. Maksudnya pembunuhan tidak disengaja, alat itu alat yang kebanyakan hal tidak bisa membunuh. Misalnya ketika kita cambuk orang pakai tali rapia misalnya, atau kita cambuk orang pakai sapu lidi misalnya, tiba-tiba pas kita pukulkan langsung mati. Nah ini kalau terbukti itu yang ada hanyalah apa? Yang ada hanyalah pembayaran denda atau dia. Baik. Dan adapun yang lain semisal mata, semisal hidung atau luka, dibayar semisal hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Semisal hadis yang sebelumnya, mata dengan mata. Ya, dan itu ya kalau bayar denda ya atau bayar tebusan, nah itu unta yang sampai sekitar kalau dinilai kemarin itu kayak miliaran begitu, ratusan juta. Jadi tidak main-main, satu ruas jari saja ini itu harganya ratusan juta. Bagaimana kalau semua bisa sampai miliaran? Tetapi sekarang ya qadarullah wa syafa'al, hukum yang berjalan di kebanyakan daerah, di kebanyakan negara itu tidak di atas tuntunan Islam, sehingga yang terjadi seseorang dengan mudahnya membunuh, seseorang dengan mudahnya mencuri, seseorang dengan mudahnya melakukan kemaksiatan, ya kebejatan. Karena itu tadi tidak tidak di atas tuntunan agama kita. Dan perlu dipahami, orang mungkin melihat hanya sudut dari rasa ibahnya saja, rasa empatinya saja. Kasihan Mimi itu masa dibunuh juga. Ya. Dan ini yang banyak terjadi, sehingga syariat Islam seolah-olah kaku dan keras, tidak memiliki rasa. Padahal kalau dia ingin berpikir dan menimbang secara akal sehat dan menimbang efek ke depannya, manfaat ke depannya, itu sangat nampak maslahat dari hukum Islam. Ya, memang satu jiwa yang dihilangkan ketika terjadi pembunuhan dibalas dengan jiwa yang sama. Tetapi ke depannya efeknya sangat bagus. Orang akan hati-hati dan tidak berani lagi
membunuh. Satu jiwa dihilangkan untuk jutaan manusia, terselamatkan jiwanya. Dibanding apa, tidak ada pembunuhan, tidak dibunuh orang yang membunuh, maka lebih banyak lagi mayat-mayat yang kita lihat dari orang yang sama, karena tidak memberikan efek jerah, tidak memberikan efek jerah. Sama dengan apa, luka-luka yang kita lihat dari kebanyakan kaum muslimin yang terjadi pada mereka. Banyaknya luka karena rasa empatinya kita. Kasihan, masa juga mau dipotong tangannya, masa juga mau di ini atau di itu. Bayangkan kalau seorang pencuri dipotong tangannya, maka akan banyak harta yang terselamatkan. Tetapi kalau tidak semisal itu, akan terulang terus pencurian. Itulah kita manusia. Kadang kehidupannya penuh dengan perasaan. Dia hanya memainkan perasaannya dan dimainkan oleh perasaannya. Dia tidak pikir maslahat ke depannya. Baik. Kemudian qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana al-Maqi bin Ibrahim qala haddatsani Yazid bin Abi Ubaid an Salam bin Aqwa qala lamma amsa yawma fatahu Khaybar أوقدوا نيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم الحمر إنسية قال أحرقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نحرق ما فيها ونكسرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. Hadis ini sudah berlalu juga pembahasannya kemarin, ini tentang apa, ketika mereka berada di sore harinya yang telah memenangkan peperangan Khaybar, Taib mereka menyalakan tungku perapian untuk memasak. Nah, kalian bertanya, ya apa sebabnya kalian nyalakan dapat tungku tersebut, perapian tersebut yang dipakai untuk memasak? Maka mereka berkata untuk memasak keledai jinak. Maka kata Nabi, perintahkan tumpah saja ya, apa yang ada di dalamnya dan pecahkan panci-pancinya. Maka seseorang berdiri dari kaum tersebut, mereka berkata, apakah kami menumpahkan apa yang ada di dalamnya dan mencucinya? Nah, kata Nabi, demikian keadaannya, yang menunjukkan bahwasanya ada daging-daging yang najis ya, ketika dia telah mati. Semisal keledai, ketika dia hidup, dia tidak najis keledai tersebut. Buktinya Nabi selalu memakainya, mengendarainya, para sahabat selalu menyentuhnya. Bersama dengan itu mereka tidak mencuci bekas sentuhan mereka, bersentuhan langsungnya mereka. Tetapi ya ketika mati maka dia menjadi najis. Ada binatang yang hidupnya dan matinya najis, seperti anjing. Anjing itu ya air liurnya jelas najisnya. Tetapi bagaimana dengan tempat dia duduk misalnya? Apakah itu juga najis? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tetapi pada sebagian madhab, seperti madhab Syafi'iyah, dia katakan dicuci satu kali, dibersihkan satu kali, menunjukkan mereka berpemahaman bahwasanya anjing itu hidup dan matinya najis. Hanya cara membersihkannya, air liurnya 7 kali bilasan. Adapun kalau yang tersentuh dari badannya begitu, maka dicuci sekali saja. Dan demikian, jadi ada binatang yang dia itu nanti matinya dia baru najis. Adapun di masa hidupnya tidak najis. Seperti kucing. Kucing ya pada sebagian tubuhnya tidak najis, pada sebagian tubuhnya najis. Yani bulu-bulu kucing, air liur kucing tidaklah najis. Makanya kalau dia minum di gelas atau di bejana atau semisalnya, maka air itu tidaklah menjadi najis. Tidaklah menjadi najis. Demikian juga kalau dia tidur di tempat tidur kita, maka kasur itu tidaklah menjadi najis. Tetapi ketika dia buang air kecil
atau dia buang air besar di situ, dia berak di situ, maka air itu atau kotorannya itu najis, kencingnya itu najis, dan apa yang terkena dari najis itu maka juga wajib dibersihkan. Nah, ada binatang yang matinya dan hidupnya suci serta kotorannya suci. Apa itu? Yaitu binatang-binatang yang halal dimakan, seperti sapi. Sapi ya kotorannya suci, air kencingnya suci, ya, di masa hidupnya kita sentuh dia suci, ketika dia mati kita olah dagingnya suci. Nah, termasuk darah yang diperselisihkan, apakah darah najis atau tidak. Nah, kuatnya darah tidaklah najis. Nah, wallahu taala alam. Jadi ini ringkasan tentang pembahasan seputar binatang yang yaitu najis. Apa yang haram dimakan maka najis. Wallahu taala alam. Termasuk yang halal dimakan ayam, pasti tidak najis kotorannya. Dan kita sebutkan kemarin apa yang masyaqqah, apa yang sulit kita terhindar darinya, maka tidak najis. Tidak najis kotorannya. Tetapi ketika dia mati dia menjadi najis seperti tikus. Tikus tidak najis. Tetapi ketika dia telah mati maka menjadi najis karena sudah menjadi bangkai. Nah, ketika dia jatuh di makanan maka kita singkirkan apa yang tersentuh dari makanan itu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salam al-Aqwa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithah wa baqiya fi baiti minhu shay'un falamma kana al-'am al-muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'am al-madi qala kulu wa'ta'imu waddakhiru fa inna dhalika al-'am kana bin-nasi jahdun fa'aradtu an tu'inu fiha. Hadis ini berbicara tentang apa yang harus kita perbuat pada hewan sembelihan kita. Dan ini berbicara juga tentang hewan sembelihan ketika kita sembelih di Yaumul Adha. Jadi Yaumul Adha hal yang dimaklumi. Di situ seorang bersenang-senang dengan memakan hewan sembelihan mereka. Ada 4 hari. Ada 4 hari yang diperbolehkan menyembelih. Artinya teranggap hewan sembelihan ya udhiyah. Yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah, di tanggal 11, 12, 13 yang itu merupakan hari-hari nahar semua yang boleh untuk menyembelih. Baik. Nah, seseorang ketika telah menyembelih dagingnya, apa ketentuan pada dagingnya tersebut? Karena di tengah masyarakat tersebar bahwasanya daging sembelihan itu harus dibagi rata, dibagi 3. Nah, dibagi 3. Ada yang untuk dimakan sendiri, ada yang dimakan untuk diberikan kepada ini, ada yang diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Maka ini memperjelas di dalam hadis ini. Itu kata Rasulullah SAW, siapa yang menyembelih, yang berudhiyah di antara kalian, fala yusbihanna ba'da thalitha wa baqiya fi baitihi min syai'un, maka janganlah dia berada di subuh harinya, di pagi harinya, di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga dalam keadaan masih ada sisa daging dari sembelihan tersebut. Artinya apa? Habiskan daging itu seluruhnya di hari ketiga. Jangan tersisa. Cara menghabiskannya yaitu dengan cara dia beri kepada orang-orang tidak mampu. Nah, dia makan dan seterusnya. Yang pokok pas ketiga hari tidak boleh lagi, hari keempat tidak boleh lagi dan tersisa dari dari sembelihan tersebut. Nah, jadi apakah dengan dia makan, dia beri hadiah kepada orang, atau dia beri kepada fakir miskin, itu cara menghabiskannya. Tetapi kata para sahabat di dalam hadis ini, tatkala tahun berikutnya, ya, tatkala telah datang tahun berikutnya, mereka berkata, ya Rasulullah,
kami telah melakukan apa yang kami lakukan semisal di tahun lalu. Artinya apa? Masih ada yang tersisa, kami tidak habiskan. Ya, daging sembelihan kami itu. Maka kata Nabi, qulu wa ta'imu waddakhiru. Ya, makanlah daging tersebut. Nah, kemudian beri makan juga daging tersebut, waddakhiru, dan simpan. Jadikan apa? Bahan simpanan. Nah, di sini Nabi apa? Perintahkan boleh untuk disimpan, tidak mesti dihabiskan. Boleh dia pakai berbekal, dia simpan sampai tahun berikutnya, atau dia simpan kalau nanti ada acara tamu-tamunya, itu dia sajikan, atau dia simpan untuk makan-makan sehari-harinya. Maka diperbolehkan. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha wa ta'imul qani'al wal muqtar. Nah, beri makanlah, ya, makanlah daging tersebut, kemudian beri makan juga kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang sulit. Ini ayat berkaitan tentang konteks pertama tadi. Kemudian di tahun berikutnya Nabi membolehkan untuk disimpan itu. Ternyata alasannya Nabi tahun lalu itu menyuruh agar dihabiskan di hari ketiga, ya disebutkan di dalam hadis ini. Itu apa kata Nabi? Fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun. Karena sesungguhnya tahun yang lalu manusia ketika itu dalam masa-masa kesulitan, ditimpa paceklik, ya, ditimpa kesulitan. Sehingga fa'aradtu an tu'inu fiha. Sehingga dengannya saya ingin kalian di tahun lalu itu membantu mereka. Beri mereka. Artinya bantu mereka, jangan biarkan mereka kelaparan. Adapun tahun ini tidak. Paceklik sudah berlalu. Maka boleh kalian simpan sisa daging kalian berbekal dengan sisa daging tersebut. Ya, kalian mau makan kapanpun tidak ada masalah. Apalagi sekarang alhamdulillah. Biar kita simpan 1 tahun masih bisa karena sudah ada freezer, sudah ada alat yang membekukan yang dengannya daging itu kayak segar, tidak rusak. Tentunya ini kenikmatan yang harus kita syukuri, Baik. Kemudian jamaah sekalian, ya, di dalam hadis ini itu memberikan pembahasan yang sangat indah. Hukum itu berputar bersama illah. Kalau sudah hilang ilahnya maka sudah tidak berlaku lagi hukum tersebut. Semisal ini, ya. Jadi tahun itu haram untuk menyimpan sisa makanan atau sisa sembelihan. Tidak boleh lebih dari 4 hari. Kapan 4 hari maka sudah terjatuh pada larangan Nabi karena disuruh kemarin kasih habis. Apa? Karena ada ilahnya, ada sebabnya. Ketika hilang sebabnya, maka hukum itu tidak berlaku lagi. Hukum itu tidak berlaku lagi. Taib. Saya kasih contoh misalnya, ya, boleh memakan bangkai, karena ada ilahnya, ada sebabnya. Kapan itu? Ketika kalau dia tidak makan bangkai, dia mati, dia kelaparan. Yang menyebabkan kematian padanya. Maka syariat memperbolehkan makan bangkai dan itu hari itu saja. Ketika darurat itu hilang, dia sudah kenyang misalnya, ya, maka tidak boleh lagi kan diperbolehkan dimakan bangkai. Kenapa? Karena sudah hilang ilahnya, alasan pembolehan tadi bolehnya dimakan bangkai itu atau dibolehkan memakan yang haram itu, seperti misalnya babi. Kita berada di tengah hutan, tidak ada makanan kecuali babi saja. Tidak ada daun-daun. Jadi padang pasir misalnya tiba-tiba ada babi. Kapan tidak kita tangkap, mati kita karena makan kita. Maka ketika itu boleh. Tetapi hanya berlaku di situ saja. Karena apa? Karena ilah sebabnya kapan tidak makan, mati. Tetapi hanya yang sekedar untuk menguatkan dia, jangan dihabiskan satu ekor itu. Ya, jangan sampai mumpung dihalalkan. Tidak, tetapi yang mengenyangkan saja, yang bisa membuat dia berjalan untuk menghilangkan kematian pada dirinya.
Tetapi kalau tidak ada sebab itu, banyak je bekalnya di perjalanan. Jangan bilang, oh kita ini kan dalam keadaan safar. Ya, boleh je kita tangkap makanan babi ini kita makan. Ya kita simpan saja ini makanan kita. Siapa tahu nanti di jalanan begini dan begitu. Tidak, karena belum ada ilahnya dari dalam pembolehan itu. Dan banyak pada permasalahan fikih sebesar ini. Jadi hukum itu berlaku karena ada ilahnya. Sama dengan menadhar wanita atau memeriksa wanita, laki-laki memeriksa pasien wanita. Boleh, karena ada ilahnya, ada sebabnya, ada alasannya. Tetapi kapan sudah tidak ada sebabnya, ya tidak mau diperiksa, tetapi dia bilang, sini coba saya lihat, kan tidak diperbolehkan, tidak ada apa? Tidak ada ilahnya, tidak ada alasan yang dengannya dia diperbolehkan. Apa sisi pendalilannya? Ini dia yang kita sebutkan tadi. Sisi pendalilan, jadi hukum itu al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu berputar bersama dengan ilahnya, dengan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Begitu. Ada sebab, ada hukum. Kadang sesuatu yang haram menjadi halal. Tetapi tidak berlaku mutlak, tidak berlaku seterusnya. Kadang sesuatu yang halal menjadi haram. Tetapi tidak berlaku seterusnya. Apa contoh seperti sesuatu yang halal menjadi haram? Nah, seperti puasa. Di bulan Ramadan tidak boleh makan, padahal asalnya halal. Kapan kita makan? Haram. Nah, situ ilahnya apa? Jelas. Melanggar larangan Allah. Tetapi kalau sudah berlalu bulan Ramadan, maka tidak boleh kita katakan lagi haram hukumnya makan. Karena sudah tidak ada alasan yang mengharamkan. Taib. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana al-Maqi bin Ibrahim. Haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Faqala rajulun minhum asmi'na ya Amir min hunayyatik. Jadi hadis ini berbicara tentang seseorang yang pandai di dalam melantunkan urjizah, atau kita kenal dengan bait-bait syair yang indah akhirnya. Artinya sebuah, kalau kita mungkin kayak pujangga begitu. Tetapi dia bukan lagu. Bedakan pujangga, kalimat pujangga atau apa bahasanya ya kayak syair begitu. Syair kan bukan lagu kecuali kalau ada musiknya. Tapi ini syair itu kan sebuah kumpulan kata-kata yang tertata rapi kalimat-kalimatnya, yang ujung setiap kalimat itu kadang sama dengan ujung bait keduanya. Itu namanya urjuzah. Itu namanya syair. Ya. Dan tidak ada not-not kecuali hanya satu atau beberapa not. Artinya tidak ada panjangnya, tidak ada rata cara membacanya, tetapi indah penyusunannya. Nah, adapun lagu haram. Ya, lagu itu haram, apalagi diiringi dengan musik. Demikian. Dan ini banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang haramnya lagu dan musik. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat, di dalam hadis lebih banyak lagi, ya, menjelaskan tentang bagaimana tercelanya musik dan haramnya musik tersebut. Baik. Ala kulli hal di sini ya jadi diperbolehkan melantunkan bait syair atau berdendang dengan syair-syair. Baik. Maka disebutkan sini ada seorang yang hadir di peperangan Khaybar. Orang-orang berkata kepada dia, wahai Amir, perdengarkan kami dari urjuzah engkau, dari bait-bait syair engkau. Dan ini salah satu tempat ketika terjadi peperangan, salah satu tempat yang diperbolehkan menandungkan syair. Dia karena kalimat-kalimat keberanian, ya, atau bisa kita katakan kayak nasyid peperangan begitu, tanpa lagu, ya, tanpa ritme tertentu. Taib. Maka fahada bihim, maka Amir ini menendangkan bagi mereka. Dia dendangkan atau dia keluarkan syair-syairnya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as-sa'id?" Siapa yang melantunkan bait syair ini, urjuza ini? Qalu Amir, maka orang-orang berkata Amir. Faqala rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, di sini menunjukkan ya boleh karena Nabi tidak melarangnya, bahkan dia doakan. Bahkan dia doakan. Adapun kalau lagu haram ya, bedakan syair dengan haram, dengan lagu. Tapi syair kapan diiringi dengan lagu menjadi haram. Sebagaimana nasyid. Nasyid ya kalau nasyid tersendiri saja, karena kebanyakan nasyid kan kadang isinya memang hanya apa, motivasi atau sesuatu yang apa, mendatangkan semangat begitu. Pada satu keadaan boleh kita bernasyid, tetapi tidak diiringi dengan lagu. Dan bukan nasyid kayak apa? Nasyid kayak ada kayak not-not lagu begitu, ada not-not tersendirinya, ada makomat tersendirinya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau nasyid lurus, kalimat-kalimatnya memang memberikan semangat, maka boleh. Ya, ini tentunya mungkin harus diberikan contoh, tetapi gitu. Intinya kapan nasyid sudah diiringi lagu maka itu haram karena sudah tercampur dengan sesuatu yang haram. Baik. Kemudian kata Nabi ketika bertanya siapa mendendangkan urjuza ini, maka orang-orang berkata Amir. Maka Nabi berkata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Baik. Faqalu ya Rasulullah hala amta'tana bih, wahai Rasulullah, ya tidakkah engkau menjadikan kami ini masih berkelanjutan bersenang-senang terhadapnya, artinya biarkan kami menikmatinya sesaat. Karena kalimat kenapa Nabi para sahabat mengatakan kalimat itu, karena Nabi mengatakan rahimahullah, artinya menunjukkan Amir nanti ini akan wafat atau sudah wafat atau semisalnya akan ditimpa sesuatu. Dari mana mereka tahu? Karena penggunaan kalimat rahimahullah. Mendoakan rahmat seseorang itu adalah hal yang bagus. Tetapi dari segi balaghah, orang Arab itu menggunakan kalimat rahimahullah untuk yang sudah meninggal dengan sighatul madhi. Bagaimana dengan orang hidup? Maka disebutkan yarhamuhullah dengan sigha fil mudhari. Fil madhi fil mudhari. Jadi pelajari lagi bahasa Arab. Dan semangat belajar bahasa Arab. Makanya kadang kita rahimahullah, kadang orang kalau kita bilang rahimahullah, orang akan paham oh ini orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal. Tetapi kalau kita bilang yarhamuhullah, ya berarti orang ini masih hidup. Karena pakai penggunaan itu, walaupun secara umum boleh kita katakan orang masih hidup rahimahullah. Hanya kalau secara mendetail di dalam pembahasan, di dalam penggunaan bahasa atau istilah, makanya para sahabat sini yang mengucapkan kalimat tadi, kenapa kau tidak biarkan kami bernikmat-nikmat sesaat wahai Rasulullah? Ya mumpung dia ada di tengah kita begitu. Tetapi Nabi menggunakan kalimat apa? Rahimahullah. Artinya memang sudah ada qarinah dia akan mati di medan peperangan. Dan ternyata dan benar. Wa usiba sabihata lailati. Maka Amir ini ditimpa di malam hari luka yang besar. Taib. Faqala al-qaum, maka orang-orang berkata, habita amaluhu, qatala nafsahu. Sungguh Amir telah terhapuskan amalannya karena dia telah membunuh jiwanya, membunuh dirinya. Dalam keadaan faktanya Amir tidak bunuh diri. Nah, hanya memang ada luka mungkin yang dengannya dia mati. Nah, di sini juga memberikan pemahaman kepada kita, orang bunuh diri itu haram. Jadi apapun permasalahan kehidupan di dunia ini, seberat apapun musibah yang menimpa, jangan ambil jalan pintas dengan bunuh diri. Itu tidak memberikan solusi, bukan kunci dari kunci kehidupan, tetapi bahkan dia memberikan apa? Masalah di kemudian hari. Dia akan dihukum di akhirat seperti apa yang dia bunuh dirinya. Kalau dia gantung diri, maka di akhirat juga dia akan disiksa dengan menggantung dirinya terus. Dia bunuh diri karena racun, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan minum racun terus.
Ini bahaya bunuh diri. Apapun permasalahan tersebut kembali kepada Allah. Itu kunci. Ingin dihilangkan apa? Ingin dihilangkan musibah atau masalah atau hal-hal yang tidak mengenakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan solusi, berikan jalan keluar. Dan sebaik-baik solusi adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun permasalahan, dari beban moral, dari kemiskinan, dari hutang, dari masalah apa saja, wa man yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, umum. Siapa yang taat kepada Allah, datangkan makna ketakwaan. Ada masalah, langsung bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka Allah akan berkata, yaj'allahu makhrajan. Allah akan memberikan makhrajan. Makhrajan ini datang dalam sigat nakirah, artinya umum. Semua jalan keluar dinampakkan. Tinggal kita bagaimana kita masuk di dalam makna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian falamma raja'tu wa hum yatahaddatsuna anna 'amiran habita 'amaluhu. Maka tatkala saya kembali dari perang Khaybar, yakni Salam al-Aqwa, dalam keadaan manusia sudah membicarakan tentang si Amir ini, bahwasanya bahwasanya dia telah tergugurkan dosa-dosanya, amalannya, artinya hangus amalannya. Faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, sembari berkata, ya Nabi Allah, padaka abi wa ummi, wahai Nabi Allah, ibu dan ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ini kalimat-kalimat yang berjalan di lisan Arab. Bukan artinya fakta ini, bukan hakikat dari kalimat ini. Ya sama aja kita, biasanya kalau membuka pembicaraan, biasanya kita apa yang biasa kita lakukan? Kalimat-kalimat yang semisal itu. Ya. Za'amu anna amiran habita amaluhu, mereka menyangka, menuduh, menduga bahwasanya Amir ini terhapus amalannya. Faqala kadzaba man qalaha, maka Nabi menegaskan telah keliru siapa yang mengucapkan hal tersebut. Kenapa? Inna lahu al-ajraini itsnaini, sesungguhnya dia itu memiliki dua pahala. Innahu lajahidun wa mujahid, sesungguhnya dia adalah seorang yang mujahid dan orang yang mendapatkan pahala syahid. Wa ayyu qatlin yazidu alaihi. Ini subhanallah ya, pahala tentang apa? Tentang orang-orang berjihad. Ketika dia pulang dia bawa ghanimah. Ketika dia meninggal maka dia dapatkan dua pahala, pahala mujahid dan pahala mati syahid. Pahala mati syahid. Baik. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Ansari, haddatsana Humaid an Anas radhiyallahu anhu, anna ibnatan Nadri latamat jariyatan faqasarat thaniyataha fa atau Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amara bil qisas. Bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya anak dari An-Nadhr, anak wanita putri dari An-Nadhr itu memukul atau menampar seorang anak kecil, kemudian patah kedua gigi depannya. Nah, kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amara bil qisas, maka Nabi memerintah untuk diqisas. Ini riwayat yang ketiga yang terulang. Riwayat yang ketiga yang telah terulang tentang dengan kisah yang sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala bay'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah. Qala li ya Salamah ala tubai'? Qultu ya Rasulullah qad bay'atu fil awwal. Qala bi tsani.
Ini juga sudah berlalu tentang bagaimana salam lil aqwa membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak seseorang berbayat kepada Nabi, maka semakin bagus. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عيسى بن طحمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آيات الحجاب في زينب بنت جحش وطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. Dan ini hadis yang terakhir di dalam pembahasan kita. Hadis ini berbicara tentang bagaimana Zainab bintu Jahshin itu membanggakan dirinya di hadapan para istri-istri Nabi yang lain. Nah, membanggakan dirinya di hadapan para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Jadi yang pertama di sini disebutkan dari Imam Al-Bukhari, dia berkata telah menceritakan kepada kami Khalad bin Yahya. Khalad bin Yahya. Nah, Khalad bin Yahya itu adalah As-Sulami, Abu Muhammad Al-Kufi. Jadi dia berpunya Abu Muhammad, tinggal di Kufi, kemudian berpindah kepada Makkah. Qala hadatsana Isa bin Tahman Al-Jishmi Abu Bakar Al-Basri. Taib. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini jelas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul di mana Rasulullah berkata, di mana Anas berkata, taib, turun ayat hijab kepada Zainab bintu Jahshin. Jadi kisahnya ini ketika terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab. Nah, maka para sahabat itu makan-makan di rumah Rasulullah. Tetapi lama makan-makan mereka belum balik lagi dalam keadaan Nabi tidak senang atau tidak ingin mengusir mereka. Baik. Ala kulli hal, ayat hijab, perintah berhijab itu ada beberapa kali atau ada beberapa athar yang menyebutkan ada ayat hijab turun karena ini, ada ayat hijab turun karena ini. Salah satunya sebab turunnya ayatul hijab. Ayatul hijab yakni diwajibkan sudah wanita itu berhijab dari Dari ajnabi. Dahulu kan tidak. Dahulu itu sahabat dan sahabiyah itu kadang masih bisa makan bersama. Kadang masih baku lihat, tahu ini karena belum turun kewajiban perintah untuk berhijab. Nanti Umar bin Khattab salah satu disebutkan salah satu sebab turun perintah berhijab. Nanti Umar bin Khattab ketika dia makan bersama dengan istri Nabi, dia tidak nyaman. Umar bin Khattab. Dan ini diantara lurusnya niat hati Umar bin Khattab, lurusnya agamanya. Dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hijab atau perintah berhijab untuk para wanita supaya tidak ada lagi percampuran antara wanita dengan lelaki. Maka ternyata Allah mengabulkan keinginan Umar, diberikan wahyu, diturunkan wahyu kepada Rasulullah tentang perintah untuk berhijab bagi wanita. Makanya Umar itu dikatakan adalah al-mulhim, yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat atau banyak keinginan dari Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keinginannya langsung diturunkan ilham bahwasanya telah begini dan begitu, karena keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana wa ta'am 'alaiha yauma idzin, yang di mana pada hari pernikahan Zainab itu dihidangkan kepada para sahabat roti dan daging. Dan ini salah satu menu makanan yang enak di masa itu. Adapun kita sekarang banyak sekali menu makanan.
Dan adalah Zainab bintu Jahsyin itu berbangga terhadap istri-istri Nabi yang lain. Adalah dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan saya dengan Rasulullah dari langit. Dan memang demikian faktanya. Memang demikian faktanya. Taib. Jadi kisahnya ini sebab ketika Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat dari Rasulullah. Dia memiliki istri bernama Zainab bintu Jahsyin. Tetapi mereka berpisah, cerai begitu. Di keyakinan orang-orang Arab, orang tua angkat, yakni orang yang tidak ada hubungannya dengan anak angkatnya tentunya, itu tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya, tidak boleh. Allah ingin menghapuskan keyakinan itu. Dan Rasulullah tahu bahasa saya nanti ini yang kita bahasa bebaskan. Rasulullah tahu saya nanti ini disuruh nikahi ini wanita ini. Sehingga ada Nabi merasa takut. Merasa tidak nyaman karena dia tahu kebiasaannya masyarakatnya. Ya masa Nabi nikahi mantan istri anaknya? Kan gitu. Padahal memang tidak ada hubungannya antara Zaid dengan Nabi, cuma hubungan anak angkat. Nah, tidak ada hak waris dan seterusnya. Tidak ada hak waris dan seterusnya. Baik. Di dalam kegelisahan Nabi, maka Allah SWT perintahkan kau nikahi itu. Ya. Kau nikahi Zainab bintu Jahsyin. Agar anggapan-anggapan orang-orang tentang tidak bolehnya itu terhapus. Karena Nabi yang langsung lakukan. Ya, Nabi adalah orang taat kepada Allah, langsung dia lakukan. Itu kisahnya. Jadi yang perintahkan untuk menikahi Zainab bintu Jahsyin adalah Allah. Nah, makanya Zainab bintu Jahsyin ini berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Yang lainnya kan yang nikahkan dia siapa? Wali-walinya. Aisyah, Abu Bakar, Hafsah, Umar. Adapun Zainab yang nikahkan dia, yang nikahkan dia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia berkata, ya, kalian yang nikahkan kalian wahai istri-istri Nabi yang lain adalah ayah kalian. Adapun saya yang nikahkan saya adalah Allah langsung dari langit. Maka dia sangat bangga dengan dudukannya tersebut. Kemudian di sini disebutkan mereka dihidangkan dihidangkan roti dan daging. Dan memang di antara sunnah kalau ada pernikahan itu diadakan walimah, acara makan-makan. Karena kata Rasulullah, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah walaupun seekor kambing saja yang dipotong. Sunnah. Apa tujuannya? Agar tidak ada tuduhan-tuduhan ke depannya. Orang tahu, oh ini memang telah menikah. Karena kapan tidak diumumkan, tidak ditolak masyarakat, tiba-tiba ya ada ikhwan misalnya, ya ditahu ini orang belum pernah beristri, kok tiba-tiba pas malam-malam keluar ada wanita di bawah, karena tuduhan, ya kan. Tetapi kalau sudah diumumkan ada walimah, tahu sudah menikah, memang tahu, ya itu hikmahnya. Dan pernikahannya tidak mesti mewah, tidak mesti di gedung, tidak mesti sewa ini sampai miliaran, biar pisang goreng, biar bakwan menunya. Yang pokok kita undang teman-teman, ya 10, 20 orang, maka itu sudah walimah. Nah, dan seburuk-buruk makanan pesta itu adalah kalau undangannya hanya yang hadir orang-orang kaya saja. Orang-orang kaya saja. Dan ini keliru sekarang. Kebanyakan acara pernikahan yang diundang hanya orang kaya, para pejabat, orang-orang memiliki harta. Itu adalah seburuk-buruk makanan pesta. Justru yang dipanggil adalah anak-anak miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang tidak mampu, orang-orang yang fakir, orang-orang
yang fakir. Wallahu ta'ala alam. Wa bihadza intahaina bihadzal kitab. Dengan ini telah selesai pembahasan kitab ini. Baik. 3 sesi ya sebanyak 22 hadis. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada benarnya itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi dan semakin menambah keinginan kita di dalam bermajelis ilmu. Dan jika ada salahnya itu datangnya dari diri kami pribadi dan kami mohon maaf dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu datangnya dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Insyaallah kita lanjut di jam 10 pembahasan tentang puasa dari A sampai Z insyaallah taala. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.